habis sholat subuh ya. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini saya dan para pemirsa semua, para subscriber semua masih diberikan nikmat Islam imannya yang tak terhingga. Juga sholawat dan salam saya curahkan kepada baginda, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam, wasallam. yang senantiasa mudah-mudahan kita di yaumil akhir dikasih syafaat ya. Oke, para sahabat semua ya, di mana Anda berada, kali ini saya akan membahas yaitu tentang faedah dan kegunaan yang insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahas yaitu betapa besarnya atau faedah dari doa Sayyidina Ngakasa atau doa Akasa ya. Sering banyak sekali orang mengetahui atau doa tersebut, banyak juga yang tidak lupa cara mengamalkannya. Karena Akasa sendiri yaitu adalah doa yang dimana dulu waktu Nabi Muhammad SAW ya, ketika beliau sedang merenung, tiba-tiba ada malaikat Jibril ya. Karena sifat doa ngakasa itu sebenarnya doa mustajab ya sahabat, yang memang diberikan dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak diwariskan atau diberitahukan kepada nabi-nabi lainnya ya. Jadi di sini saya akan menyinggung tentang doa Sayyidina Ngakasa, dan saya ambil dari kitab Pararaton ya. Di sini pengarangnya saya tidak tahu. Insya Allah ini sahih ya. Syekh Aide Robi pengarangnya. Jadi di sini tulisannya Quran tapi artinya Jawa ya sahabat ya. Nanti saya akan terjemahkan ya. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan dulu sanadnya ya, atau apa saja khasiat doa Sayyidina Ngakasa ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sayyidina Abu Bakar telah berkata, pada suatu hari aku duduk di hadapan Rasulullah di dalam masjid Madinah Al-Munawwarah. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa doa akasah, diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, wahai Rasulullah, yang aku bawa ini adalah doa akasah. Sejak zaman Nabi Adam dan nabi-nabi lain, belum pernah kuturunkan doa ini kecuali beliau ya, kanjeng Nabi yang dimaksud ya. Barang siapa yang membaca doa ini sehari sekali atau setahun sekali atau seumur hidup sekali, jika tidak dapat membaca maka tulislah saja diletakkan di dalam rumah ya. Allah akan memberi ampunan segala dosanya. Dan barang siapa yang ingin berjumpa Rasulullah dalam mimpi, maka mandilah keramas pada malam Jumat dengan memakai wewangian, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Mungkin yang dimaksud adalah sholat hajat ya sahabat ya. Sesudah sholat membaca doa ini 5 kali dengan hati yang penuh ikhlas, maka insya Allah memperoleh anugerah dalam berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Jika ada orang sakit gila atau sakit karena godaan setan, sakit panas, dan dibacakan doa akasa ini, insya Allah lekas sembuh. Barang siapa yang ingin tidak kekurangan rezeki, bacalah doa ini, insya Allah tidak akan mengalami kekurangan rezeki. Dan bagi orang yang mempunyai tanggungan hutang dan ingin agar lekas dapat membayarnya, dengan membaca doa ini insya Allah lekas dapat membayarnya. Jadi para sahabat ya yang mempunyai hutang, sering-seringlah membaca doa
Sayyidina Ngakasa ya. Karena doa Sayyidina Ngakasa sendiri itu terbilang doa yang sangat mustajab, itu sebenarnya dari Allah, diwahyukan kepada malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW ya. Jadi banyak sekali faedahnya ya. Ada lagi sahabat di sini khasiat doa Sayyidina Ngakasa. Barang siapa yang ingin menghafalkan Al-Quran yang belum khatam ya sahabat, maka tulislah doa ini dengan gambar atau ambar dan dicampur minyak kasturi serta minyak syafaron ya. Ditulis dalam mangkok putih diisi air, kemudian airnya diminum selama 7 hari, insya Allah akan lekas dapat menghafalkan Al-Quran. Jadi dilakukan dengan 7 kali berturut-turut ya, intinya 7 hari ya. Jika ada orang meninggal dunia, tulislah doa ini pada kain kafannya. Jika mayit ini didatangi oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, mengajukan beberapa pertanyaan, insya Allah mayit ini dapat menjawabnya. Allah berfirman, sesungguhnya aku malu menyiksa engkau karena ada doa ini dan menyebabkan ia lepas dari siksa kubur karena berkahnya doa ini. Ya, tentunya doa Sayyidina Ngakasa ya. Ada lagi sahabatnya khasiatnya, jika ada pembantu, anak, istri atau lainnya pergi tanpa pamit atau minggat, maka lakukan sholat 2 rakaat, mungkin sholat hajat ya, dengan hati yang ikhlas karena Allah semata-mata. Sesudah membaca Al-Fatihah, membaca surat Ikhlas 3 kali, sesudah salam membaca doa ini, insya Allah lekas kembali orang tersebut. Pernah diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan berkata, sesungguhnya aku dapat menghafal Al-Quran karena berkat doa ini. Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, aku kuat karena berkat doa ini. Barang siapa yang membaca doa ini tiap hari 3 kali, besok pada hari kiamat rupanya seperti bulan purnama tanggal 14. Jadi mukanya bersinar ya sahabat ya. Masuk surga tanpa kira-kira karena berkat doa ini. Dan barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah selalu melindungi rumahnya dari bahaya kebakaran. Jadi bagus juga untuk diamalkan di rumah ya. Sesempatnya kita, paling afdol itu sehabis sholat fardu ya, kita sering-sering membaca doa Sayyidina Ngakasa. Barang siapa yang membaca doa ini tiap hari 3 kali, besok pada hari kiamat rupanya seperti bulan purnama ya. Dan barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah selalu melindungi rumahnya dari bahaya kebakaran. Hasan Basri, semoga beliau selalu mendapatkan rahmat Allah, berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda bahwa seseorang tidak akan dapat memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang membaca doa ini. Syekh Sya'ban, semoga ia senantiasa mendapatkan rahmat Allah, berkata, aku mendengar dari sabda Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, jika ia meninggal dunia, maka ia senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah. 70.000 malaikat yang ikut mengantarkan jenazahnya ke kubur. 1 malaikat membawa alam nur atau cahaya. Malaikat berkata, jangan takut engkau, sesungguhnya Allah telah memberi anugerah kepadamu besok pada hari kiamat dan membukakan pintu surga untukmu. Allah pun berfirman kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya aku malu menyiksa engkau karena engkau telah mengamalkan membaca doa Akasa ini. Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku melihat doa Akasa ini tergantung di bawah aras 90.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia. Jadi doa Akasa ini sudah dicipta ya, sebelum ada aras ya sahabat ya. Begitu agungnya doa Sayyidina Ngakasa atau doa Akasa ya, yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika akan berpergian atau pergi berlayar,
maka bacalah doa ini waktu akan pergi atau akan berlayar. Insya Allah selamat dari mara bahaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berkata, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, janganlah kau tinggalkan membaca doa kasah ini. Karena sebab membaca doa ini kamu dapat memperoleh kesentosaan dan anugerah dari Allah, dapat menghafalkan Al-Quran dan kitab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, Rasulullah telah bersabda kepadaku, wahai Umar, bacalah doa ini, karena membaca doa ini memperoleh pahala yang sangat besar. 70.000 malaikat berbuat kebijakan karena membaca doa ini. Satu malaikat mempunyai kepala 70, mulut 70. Tiap mulut satu memuji Allah, dan semua itu diberikan kepada orang yang membaca doa ini. Allah memberi rahmat kepadanya. Jika orang yang membaca doa ini bangun dari kubur pada hari kiamat, maka malaikat yang banyaknya 9.000 berada di depannya, 9.000 di belakangnya, 9.000 di kirinya, dan 9.000 di kanannya. Semuanya membawa bendera dari nur, terus masuk surga bersama-sama orang-orang membaca doa ini. Adapun malaikat kejadiannya dari mutiara putih. Para nabi, wali, dan malaikat memberi salam kepadanya yang jauhnya seperti bulan purnama tanggal 14. Orang-orang yang berada di lapang mahsyar merasa tercengang sebab ada orang ini. Apa besar faedah dari doa Sayyidina Ngakasa ya. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum menciptakan aras, jadi doa nur Sayyidina Ngakasa itu sudah diciptakan ya. Mungkin itu sudah jadi tajalli Allah atau kun fayakunnya Allah ya. Memang begitu banyak sekali khasiat doa Sayyidina Ngakasa. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya, karena di sini masih rahasia. Saya juga takut karena ini doa mungkin dari para guru ya, atau para ijma ya. Jadi para sahabat yang sudah hafal, saya tegaskan lagi, ayo kita sama-sama saling mengaji bareng ya di waktu pagi ini. Untuk saya pribadi dan juga para pemirsa semua ya, untuk sering mengamalkan doa Sayyidina Ngakasa ya. Karena mungkin di sini banyak sekali buat menarik rezeki dan menolak bahaya, dan untuk menghilangkan virus ya di zaman sekarang ini, yaitu tentang epidemik virus corona ya yang belum kelar-kelar. Mari kita sama-sama mendoakan untuk bangsa dan negara, untuk semua kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal muslimat ya, dari Sabang Semerauke dan seluruh dunia. Dengan kita membaca Sayyidina Ngakasa, mudah-mudahan cobaan virus corona cepat dihilangkan dan Amin. cepat berakhir ya. Amin. Karena sangat menyusahkan sekali ya. Oke para sahabat, untuk membangun channel Padepokan Sumber Waras ya, jangan lupa dibantu ya, like-nya, subscribe, share, jangan lupa komen, biar channel Padepokan Sumber Waras biar cepat berkembang dan memotivasi ya. Jadi kadang-kadang kita juga di sini sebelum kita melakukan penarikan benda-benda atau kita petualangan misteri ya, kadang-kadang kita, saya pribadi di Padepokan Sumber Waras kadang-kadang banyak rutinan ya, seperti pengajian atau siraman rohani, banyak sekali juga rutinan seperti yasinan dan lain-lainnya ya. Jadi kita di sini untuk sharing atau istilahnya mengingatkan kaula muda ya, untuknya terutama untuk saya pribadi dan semua kru Padepokan Sumber Waras ya. Jadi biar para pemirsa atau para subscriber tahu bagaimana kesibukan setiap harinya sebelum kita melakukan tarik menarik benda atau penelusuran benda gaib. Di sini memang ada pembentengan ya. Di sini bukan saya mempublikasikan,
supaya warga atau para subscriber percaya ya. Jadi karena di sini memang kalau kita menuruti dunia misteri itu godaannya banyak sekali ya sahabat ya. Jadi resikonya besar sekali. Kita harus mempersiapkan pembentengan diri ya. Karena pembentengan itu ada dua ya sahabat ya. Yang satu secara fisik ya, kita bisa membentengi dengan fisik. Yang kedua dengan secara gaib atau sukma ya. Memang ada laku tirakat sendiri di sini dan banyak sekali gemblengan-gemblengan oleh guru-guru kita ya. Sering melatih kita untuk melakukan puasa sunnah dan lain-lainnya ya, terutama wirid mewirid ya, dan memperkuat iman tauhid, sholat, supaya istiqomah. Jadi para sahabat biar tahulah ya. Oke sahabat, jangan lupa ya untuk membantu channelnya Padepokan Sumber Waras, tekan jempolnya, like, subscribe-nya ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan itu mutlak dari saya pribadi. Apabila itu ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Salam hormat, salam silaturahmi. Semoga kultum ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya. Ambil segi positifnya, buang yang negatifnya. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadi tuntunan kita ngaji bersama, saling mengingatkan, saling menyambung silaturahmi. Dimanapun Anda berada, para pemirsa, para subscriber Padepokan Sumber Waras, sekali lagi banyak terima kasih yang sudah mampir dan mau menonton channelnya Padepokan Sumber Waras. Saya haturkan banyak terima kasih ya. Kita mungkin akan berjumpa lagi dengan konten-konten pembahasan ayat-ayat berikut atau siraman rohani berikutnya ya, di segmen berikutnya yang lebih menarik ya. Karena ini ada kendala ya, saya kurang fokus ya sahabat ya. Apabila ada tutur katanya saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Mungkin sampai cukup di sini dulu ya. Wal hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.